Hai pemirsa, setelah kita bahas Samsung Galaxy S5 kemarin, kita lompat dulu ke 5 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2019. Jadi masih bahas HP flagship Samsung yang lumayan klasik, dirilisnya itu di tahun 2019. Dan bisa dibilang seri HP Samsung yang terkecil sebelum tahun 2020. Ya, inilah dia HP Samsung Galaxy S10e. Pada saat itu, Samsung merilis 3 HP flagship sekaligus. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus dengan layar lebih besar, dan Galaxy S10e ini yang punya layar lebih kecil. Tapi kayaknya HP ini justru peminatnya lebih sedikit dibanding dengan HP yang ukurannya lebih besar. Sedikit tapi tetap ada pasarnya ya. Sehingga Samsung tetap melakukan perilisan untuk HP ini. Nah, sampai sekarang di tahun 2025, HP ini tetap layak pakai dan bisa diandalkan di kegiatan sehari-hari. Namun sayang, untuk ketersediaan, tahun sekarang lumayan sulit untuk mencarinya. Oke, ini kita lihat. Yang punyaku ini warnanya Prism Black, tapi sekilas mirip biru juga warnanya. Bahan bodi belakang terbuat dari Gorilla Glass 5 dengan rangka dari aluminium. Jadi kokoh banget nih. Udah jatuh berkali-kali tetap nggak rusak. Ini kita lihat sekedar perbandingan dengan si kecil Galaxy S4. Dengan desain mininya yang mirip, terasa memang kalau HP ini tuh ukurannya kecil. Oke, untuk softwarenya sayangnya untuk tahun ini sudah tidak mendapatkan pembaruan lagi, baik dari sistem Android-nya maupun security patch-nya. Tapi untuk digunakan sehari-hari tetap enak kok. Scroll kanan kiri, atas bawah tetap lancar, cenderung cepat bahkan. Fingerprint sensornya juga enak banget, ngebut, terdapat di sebelah kanan, jadi bisa pakai jempol. Menu control center juga rapi, gampang diakses dari sebelah atas. Dan untuk softwarenya sendiri yang terakhir itu udah menggunakan One UI versi 4.1 dilapisi Android versi 12 Snow Cone. Tapi nggak usah khawatir guys, karena aplikasi-aplikasi utama yang beredar sekarang tetap dapat diinstal dan digunakan dengan baik di HP ini. Masuk ke sektor layar, ini menjadi keunggulan dari HP seri flagshipnya Samsung. Selalu menggunakan layar dengan kualitas terbaik. Menggunakan layar Dynamic AMOLED dengan ukuran 5,8 inch dan juga memakai HDR10+ di resolusi Full HD+, aspek rasio 19:9, serta kerapatan PPI di 438. Dan jangan lupa ada fitur Always On Display. Jelas layarnya nih gonjreng, vivid, terlihat tajam dengan saturasi tinggi. Dipakai nonton YouTube pun bisa dengan kualitas 4K 60 fps tanpa patah-patah. Untuk penyuka layar kecil udah perfect banget lah. Bisa digunakan dengan nyaman dalam jangka waktu lama. Dan sampai sekarang pun tidak ada masalah green screen atau shadow sama sekali. Terus untuk performa di kegiatan sehari-hari, aku tidak ada menemukan kendala berarti saat menggunakan sosmed, baik itu Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Tetap lancar jaya. Untuk marketplace juga sama, Blibli.com, Tokopedia, bahkan Shopee pun terasa lancar di HP ini. Teman-teman juga bisa lihat di Play Store masih terdapat berbagai macam aplikasi terkini yang bisa di-download ke HP ini tanpa masalah. Lanjut ke gaming, dengan memakai prosesor Exynos 9820 8nm, CPU octa-core, dan GPU Mali G76 MP12, prosesor ini masih mumpuni untuk memainkan game-game zaman sekarang. Terutama untuk game-game medium ya. Untuk Call of Duty Mobile misalnya, bisa dimainkan dengan frame rate max dan grafik very high. Menurut aku ini udah lumayan banget ya. Dan gameplaynya pun terasa lancar, tidak ada lag sama sekali. Cukup keren lah, prosesor yang sudah berumur 6 tahun, tapi tetap bisa mainkan game zaman sekarang dengan mudah. Lalu untuk game Mobile Legends Bang Bang, bisa dimainkan dengan frame rate super dan grafik ultra. 60-90 fps masih cukup terasa ini. Lumayan stabil, gameplaynya juga aman. Tapi ada kelemahan untuk HP ini jika dipakai gaming guys. Terutama dengan settingan mentok kanan. HP-nya tuh akan terasa cepat panas. Maklum, karena bodi kecil dan tipis, serta prosesornya yang lumayan kencang. Dan ini dia yang selalu menjadi unggulan dari HP flagship Samsung, yaitu kameranya.
Dibekali kamera utama 12 megapiksel, bukaan f1.5 sampai 2.4, bisa dual pixel PDAF, dan juga ada OIS. Terus kamera kedua ultra wide 16 megapiksel di bukaan f2.2, serta bisa super steady video. Fitur-fiturnya cukup banyak dan komplit ya. Bisa auto HDR dan juga panorama. Hasil foto-fotonya untuk di dalam ruangan dengan cukup cahaya lumayan jernih. Saturasi warnanya nggak terlalu lebay, terlihat di atas rata-rata. Dan untuk di kondisi outdoor, baru di sini kelihatan quality flagshipnya. Gambar tajam, dynamic range-nya juga tinggi, masih bisa bersaing lah dengan hasil foto kamera flagship zaman sekarang. Video di 4K 30 fps cukup stabil guys, karena ada gyro EIS dan OIS-nya. Mantap lah, mulus tanpa getar-getar. Tapi untuk 4K 60 fps tidak ada EIS-nya, jadi agak getar-getar sedikit. Walaupun begitu, aku suka banget dengan hasilnya. Kelihatan tajam banget kualitas hasil videonya. Jadi bisa setara dengan video kamera yang khusus video gitu ya, bukan dari handphone kelihatannya. Mantap banget lah ini untuk hasil video 4K, baik yang 30 fps maupun 60 fps. Terus untuk kamera selfie juga bisa merekam dengan kualitas 4K 60 fps. Gokil. Dan hasilnya oke banget guys. Sejauh ini hasil kamera depan yang paling oke menurut aku untuk videonya. Dynamic range-nya mantap, warna langitnya tuh kelihatan biru, dan baju aku juga nampak tajam warnanya, gak lebay. Detail muka kelihatan jelas, saturasi lumayan tinggi, dengan warna-warna yang pop-up, pemandangannya juga jelas, baik untuk objek jarak dekat maupun jarak jauh. Mantap dua-duanya. Ya, kita sampai di kesimpulan guys. Itu tadi review dari Samsung Galaxy S10e di tahun 2025. Kelebihannya, HP ini masih bisa diandalkan dan dipakai untuk kegiatan sehari-hari di tahun 2025 sekarang. Dengan harga yang juga terjangkau, mulai di sekitar 2-3 jutaan, semua aplikasi masih bisa diinstal dan di-download. Layarnya jernih, kualitas flagship, dan kameranya yang benar-benar istimewa. Mungkin bisa dibilang awal mula era kamera depan 4K 60 fps di HP flagship Samsung. Sedangkan kekurangannya menurut aku ada di software yang udah gak up to date, untuk game gak bisa buat game-game berat, dan karena bodinya kecil tipis mungil, jadi rada cepat panas kalau dipakai dengan intensitas sedang ke tinggi. Tapi buat penyuka HP mungil sih, pasti tetap dicari HP ini. Begitu kira-kira, bro and sis. Jangan lupa sharing pengalaman kamu pakai Galaxy S10 ini ya guys.